Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Novianda, NIM 2014030033. Saya adalah mahasiswa Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, mata kuliah Pancasila, oleh dosen pembimbing Wahyudi Liuzen, SE, MPD. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang mengidentifikasi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen dan mengidentifikasi berbagai macam lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Saya akan menjelaskan poin pertama, yaitu mengidentifikasi isi Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami amandemen sebanyak 4 kali, yaitu terjadi pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Secara sederhana, amandemen adalah proses penyempurnaan undang-undang dengan memperbarui atau melengkapi undang-undang sebelumnya, seperti yang ada di PowerPoint yang saya buat ini, yaitu perbedaan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen dan setelah amandemen. Yaitu perbedaannya itu, meskipun terjadi amandemen beberapa kali, tapi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan batang tubuhnya, mengalami banyak perubahan, yaitu sebelum amandemen batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terdiri atas 2 ayat aturan tambahan, 4 pasal aturan peralihan, 49 ayat, 37 pasal, 16 bab. Hal ini sangat berbeda dengan batang tubuh setelah amandemen, yaitu hilangnya ayat tambahan, terdiri atas 3 pasal aturan peralihan, 170 ayat, 73 pasal, dan 21 bab. Dan poin kedua yaitu mengidentifikasi berbagai macam negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Yang pertama yaitu MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR adalah majelis tertinggi yang merupakan penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, anggota MPR terdiri dari seluruh anggota DPR dan DPD yang dipilih rakyat melalui pemilu. Jumlah anggota DPR menurut ketentuan ada 550 orang, sedangkan anggota DPD di setiap provinsi ada 4 orang, dan tidak lebih dari setengah anggota DPR. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, wewenang MPR sebagai berikut. 1. Mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Melantik Presiden dan Wakil Presiden. 3. Memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang. Yang kedua yaitu DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. DPR memiliki tugas dan hak-hak sebagai berikut. Tugas DPR terdapat dalam 3 fungsi penting, yaitu fungsi legislatif, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Yaitu fungsi yang legislatif adalah DPR sebagai pembuat undang-undang bersama Presiden. Kedua, fungsi anggaran, yaitu sebagai pemegang kekuasaan menetapkan APBN yang diajukan Presiden. Ketiga, fungsi pengawasan. DPR mengawasi jalannya pemerintahan. Dan berikutnya hak-hak DPR. 1. Hak interpelasi, yaitu hak untuk meminta keterangan kepada Presiden. 2. Hak angket, yaitu hak untuk mengadakan penyelidikan atas suatu kebijakan pemerintah atau Presiden. 3. Hak inisiatif, yakni hak untuk mengajukan rancangan undang-undang kepada pemerintah atau presiden.
4. Hak amandemen, yakni hak untuk menilai atau mengadakan perubahan atas rancangan undang-undang. 5. Hak buget, yakni hak untuk mengajukan APBN. Keenam, hak petisi, yakni hak untuk mengajukan pertanyaan atas kebijakan pemerintah atau presiden. Yang ketiga, presiden dan wakil presiden. Presiden, masa jabatan presiden adalah 5 tahun. Dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk jabatan yang sama dalam satu masa jabatan saja. Pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen. Presiden memiliki beberapa wewenang, yaitu presiden sebagai kepala negara. Yang pertama, memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. 2. Menyatakan perang, membuat perjanjian dan perdamaian dengan negara lain dengan persetujuan DPR. 3. Menyatakan negara dalam keadaan bahaya. 4. Mengangkat duta dan konsul. 5. Memberi gerasi, amnesti, dan rehabilitasi. Keenam, memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan. Presiden sebagai kepala pemerintah. 1. Memegang kekuasaan pemerintah menurut Undang-Undang Dasar. 2. Mengajukan rancangan undang-undang. 3. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang. 4. Mengadakan dan memberhentikan menteri-menteri. Wakil Presiden. Wakil Presiden adalah yang membantu Presiden. Namun demikian, kedudukan Wakil Presiden adalah strategis karena dalam keadaan tertentu ia dapat menggantikan kedudukan Presiden. Pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, yaitu apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai habis masa jabatannya. Keempat, Kementerian Negara. Menteri-menteri negara adalah yang membantu Presiden. Bab 5 Pasal 17 Undang-Undang Dasar 1945. Menteri-menteri yang membantu Presiden adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Kesehatan. Yang kelima, DPD. Menurut Pasal 24D Undang-Undang Dasar 1945, DPD memiliki tugas dan wewenang. 1. Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam atau sumber ekonomi lainnya, juga yang berkaitan dengan pertimbang keuangan pusat daerah. 2. Memberi pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan mengenai hal yang saya sebutkan tadi, serta menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk ditindaklanjuti. DPD ini bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. BPK, yaitu Badan Pemerintah Keuangan. BPK adalah lembaga yang bersifat mandiri, artinya dalam menjalankan tugasnya terlepas dari pemerintah. Tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan keuangan dan bertanggung jawab tentang keuangan negara. Yang ketujuh, MA atau Mahkamah Agung. Mahkamah Agung merupakan salah satu pemegang kekuasaan kehakiman. Lembaga ini sebagai pengadilan tertinggi dari semua lingkungan peradilan. MA diketuai oleh seorang hakim agung. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan atas Undang-Undang
nomor 5 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Jumlah hakim agung paling banyak 60 orang. Yang ke-8, MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi merupakan pemegang kekuasaan kehakiman sesudah MA. Mahkamah Konstitusi mempunyai wewenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, serta menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan, memutuskan perselisihan hasil pemilu, memberi putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan terhadap Presiden, Wakil Presiden, terhadap Undang-Undang Dasar. Dan yang terakhir adalah KY atau Komisi Yudisial. Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 2004, lembaga ini dibentuk untuk mengawasi perilaku para hakim. Selain itu, lembaga ini juga untuk mengawasi praktik kotor penyelenggaraan atau proses peradilan. Lembaga ini juga punya kewenangan mengusulkan calon hakim agung. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen, kedudukan Komisi Yudisial ini diatur dalam pasal 24B. Lembaga ini bersifat mandiri, yang keberadaannya dibentuk dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Cuman itu yang bisa saya jelaskan. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.